Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Firman selaku dosen mata kuliah proses industri kimia dan juga teman-teman semua ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nastarizati dengan NIM 20028. Di sini saya untuk mempresentasikan tugas makalah dengan tema petrokimia yang berjudul Simulasi Produksi Stiren melalui Dehidrogenasi etilbenzena dengan Skylab. Untuk daftar isinya yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga metode kinetika, keempat parameter dan asumsi, kelima simulasi Skylab, keenam hasil simulasi, ketujuh pembahasan, dan yang terakhir penutup. Latar belakang. Stiren merupakan bahan kimia dasar penting yang digunakan di industri petrokimia dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan polistirena, akrylonitril butadiena stiren atau ABS, dan stiren butadiene rubber atau SBR. Permintaan stiren terus meningkat seiring kebutuhan plastik dan karet sintetis, sehingga efisiensi proses produksinya menjadi sangat penting. Proses produksi stiren umumnya dilakukan melalui reaksi dehidrogenasi etilbenzena yang bersifat endotermis dan memerlukan suhu yang tinggi sekitar 600 sampai 650 derajat Celcius dengan katalis seperti Fe2O3, K2O, atau Cr2O3. Karena reaksi ini bersifat endotermik dan reversibel, pengaturan suhu dan kondisi operasi sangat mempengaruhi konversi dan produk. Dalam era modern, simulasi proses menggunakan Skylab ini membantu memahami dan mengoptimalkan reaksi ini. Melalui permodelan matematis, Skylab dapat memprediksi perubahan konsentrasi reaktan dan produk, serta menganalisis suhu, tekanan, dan konstanta laju terhadap konversi etilbenzena. Simulasi ini menjadi langkah penting dalam merancang proses produksi stiren yang efisien dan hemat energi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mensimulasikan proses dehidrogenasi etilbenzena menjadi stiren menggunakan Skylab. Yang kedua, menentukan hubungan antara waktu reaksi dan konversi etilbenzena. Yang ketiga, mengetahui pengaruh parameter kinetika terhadap hasil reaksi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi efektivitas Skylab dalam pemodelan reaksi kimia industri. Selanjutnya, metode kinetika. Di sini terdapat reaksi utama yang terjadi pada proses dehidrogenasi etilbenzena. Nah, reaksi ini bersifat endotermik dan reversibel, artinya sebagian produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Untuk konstanta laju reaksi K mengikuti persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan K0 dikali eksponen min EA per R dikali T. K0 sendiri adalah faktor reeksponensial dengan EA adalah energi aktivasi, R adalah konstanta gas, biasanya itu sebesar 8,314 J per mol K, T adalah suhu reaksi, dan KEQ adalah konstanta keseimbangan reaksi. Selanjutnya ada parameter dan asumsi. Nah, parameter yang digunakan ini yang pertama ada suhu reaksi atau T, yaitu 873 Kelvin atau 600 derajat Celcius. Yang kedua ada energi aktivasi, yaitu sebesar 180 kJ per mol. Yang ketiga ada faktor pre-eksponensial atau KO yang nilainya 1,2 kali 10 pangkat 6 mol per SM kuadrat Pascal. Yang ketiga ada tekanan total yaitu 1 atm, konstanta keseimbangan 0,45, fraksi mol aparatur benzena yaitu 1, dan waktu simulasi yaitu 0 sampai 10 detik. Untuk asumsinya, yang pertama, reaksi berlangsung secara isotermal. Yang kedua, tidak terjadi penurunan aktivitas katalis. Kemudian, tidak terdapat resistensi difusi eksternal maupun internal. Selanjutnya, reaktor dianggap memiliki volume konstan. Dan yang terakhir, tidak ada pembentukan produk samping selain hidrogen dan stiren. Berikut adalah Skynode yang akan kita simulasikan pada Skylab. Mengenai simulasi dehidrogenasi etilbenzena menjadi stiren. Berikut adalah grafik hubungan waktu dengan konversi etilbenzena pada simulasi dehidrogenasi etilbenzena menjadi stiren yang kita simulasikan pada Skylab.
Selanjutnya ada pembahasan. Hasil simulasi Skylab menunjukkan bahwa konversi etilbenzena pada proses hidrogenasi menjadi stiren meningkat seiring berjalannya waktu. Konversi meningkat seiring bertambahnya waktu reaksi dengan kenaikan cepat pada awal reaksi T kurang dari 2 detik karena konsentrasi etilbenzena masih tinggi dan laju tumbukan antar molekul optimal. Pada suhu 873 Kelvin, konversi mencapai 90% dalam 10 detik, menandakan reaksi berlangsung cepat dan efisien. Sesuai dengan persamaan Arrhenius, kenaikan suhu meningkatkan konstanta laju reaksi atau K sehingga laju dan konversi reaksi meningkat. Secara keseluruhan, proses dehidrogenasi sangat dipengaruhi oleh parameter kinetika seperti suhu dan energi aktivasi, serta mengikuti kinetika OD1 terhadap etilbenzena. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, simulasi proses dehidrogenasi etilbenzena menjadi stiren dengan Skylab mampu mempresentasikan hubungan antara waktu reaksi dan konversi etilbenzena secara numerik dan grafis. Yang kedua, hasil simulasi menunjukkan bahwa konversi etilbenzena meningkat seiring bertambahnya waktu reaksi dengan nilai konversi mencapai sekitar 90% pada waktu 10 detik pada suhu 873 Kelvin. Yang ketiga, parameter kinetika, terutama suhu dan energi aktivasi, berpengaruh besar terhadap hasil reaksi. Peningkatan suhu memperbesar konstanta laju reaksi atau K sesuai persamaan Arrhenius, sehingga laju reaksi dan konversi meningkat. Yang terakhir, Skylab terbukti efektif sebagai alat pemodelan reaksi kimia industri karena mampu menyelesaikan persamaan kinetika dan menampilkan hasil simulasi secara akurat serta mudah dianalisis. Selanjutnya ada daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan di makalah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.